Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan riset rapat tahap kedua dengan judul kategorisasi produk Coworker bermutu berdesain artistik kontemporer dengan Ketua Dr. Insinyur Rumasari MSI, anggota Budi Darmawan SPMSI PhD, dan Sulistiani Budiningsih SPMP. Dari Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang pertama, pelajari dan pahami buku petunjuk dengan baik dan benar. Yang kedua, persiapkan sampel yang akan diuji sesuai jenis produk. Yang ketiga, letakkan sampel pada tempat yang lapang dan bebas dari keberadaan produk Coworker lainnya. Langkah kedua adalah 1. Perhatikan dan amati dengan cermat ke-16 unsur penentu mutu Coworker berartistik kontemporer. 2. Catat dan langsung isi skor hasil pengamatan sampel pada belangko evaluasi yang tersedia. 3. Tentukan kategorisasi produk Coworker berartistik kontemporer berdasarkan skor. 4. Jumlahkan nilai rata-rata dari setiap skor kriteria pada unsur yang dinilai. 5. Jumlahkan nilai rata-rata dari ke-16 unsur untuk menentukan kategorisasi produk Coworker bermutu dengan artistik kontemporer. Dan langkah yang ketiga, yang terakhir, yakni tempatkan sampel sesuai hasil evaluasi. Setelah mengelompokkan sampel berdasarkan kategorisasi mutu, lakukan pengemasan setiap kategorisasi produk Coworker bermutu untuk siap dipasarkan. Terakhir, tetapkan standar harga setiap kategorisasi produk Coworker bermutu dengan desain artistik kontemporer. Berikut adalah dokumentasi hasil uji sampel riset terapan tahap kedua. Ya, seperti yang kalian bisa lihat, ada centong nasi, ada ulekan, dengan berbagai macam produk lainnya yang berdesain artistik kontemporer. Ada sumpit ya, ada mangkok, sendok, garpu, cangkir dan gelas, ulekan, dan tempat pisau serta sendok. Ada juga lampu tidur. Berikut yang berbentuk ikan adalah celengan, dan ada juga teapot yang biasanya digunakan untuk meminum teh. Berikut selanjutnya adalah dokumen hasil uji. Pengembangan sektor pertanian off-farm urgent dan krusial terus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Ragam aktivitas produktif off-farm memiliki kemampuan yang kuat untuk mendukung pemberdayaan petani dalam diversifikasi mata pencaharian. Upaya menggerakkan kegiatan off-farm secara produktif, inovatif, dan kreatif menjadi alternatif solusi yang strategis dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan lahan pertanian yang telah mengakibatkan petani mengalami ketunakaryaan. Pembangunan off-farm yang diprioritaskan tentu harus berdasarkan sumber daya lokal dan ramah lingkungan. Nah, pengelolaan usaha produksi Coworker bermutu itu termasuk suatu kegiatan off-farm yang produktif dan ramah lingkungan. Produsen Coworker bermutu terdapat di Purbalingga Wetan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Produk ini diolah dari bahan baku limbah kayu dan tempurung kelapa. Berbagai jenis Coworker bermutu dihasilkan dengan desain motif yang unik dan bervariasi sesuai tren pasar. Meski demikian, hasil produksi Coworker bermutu yang diproduksi di Purbalingga Wetan belum pernah diuji mutunya. Nah, penelitian terapan yang dilakukan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Coworker di Purbalingga Wetan yang berdasarkan 16 unsur penting setelah dilakukannya beberapa terap teknologi pra-produksi, produksi, dan pasca produksi, yakni pengemasan. Semua unsur uji menjadi penentu dominan bagi penetapan kategori Coworker bermutu dengan desain artistik kontemporer. Nah, unsur-unsurnya yang pertama diuji ialah bahan baku, jenis, desain motif, visualisasi warna, tampilan tekstur serat, daya ikat, dan raket, tampilan organ struktur, dan kebersihan. Adapun unsur penting lainnya yang juga diuji yaitu nuansa seni, kerapian, tampilan, bentuk luar dalam, dekorasi, keawetan, ukuran, proses produksi atau finishing, dan pengemasan. Hasil uji menunjukkan kalau Coworker memperoleh nilai sangat tinggi pada unsur bahan baku, jenis, tampilan, tekstur serat, tampilan organ struktur, kerapian, tampilan bentuk luar dalam, dan keawetan.
Hasil uji juga menunjukkan bahwa unsur yang memperoleh nilai tinggi mencakup desain motif, visualisasi warna, daya ikat rakit, kebersihan, nuansa seni, dekorasi, ukuran, dan proses produksi atau finishing. Unsur yang masih memperoleh nilai uji sedang dalam pengemasan. Hasil uji keseluruhan unsur menunjukkan kategorisasi koreografi bermutu dengan desain artistik kontemporer termasuk tinggi. Hasil uji diuraikan pada rincian deskripsi berikut. Berikut standar evaluasinya. Skor di bawah 65 itu kategorinya kurang, skor di antara 66 sampai 75 itu sedang, sedangkan 76 sampai 85 itu tinggi, dan di atas 86 sangat tinggi. Total skor rata-rata adalah 8,3 yang berarti tinggi. Berikut contohnya adalah skor pada bahan baku yang rata-ratanya 8,7 yang berarti sangat tinggi kategorisasi produk koreografinya. Gitu pula dengan jenis. Jadi di sini rata-rata tinggi atau sangat tinggi, dan rata-rata semuanya tinggi ya, yakni 8,3. Nuansa seni, skornya rata-rata 7,7 yang masih tinggi, dan yang paling tinggi yakni adalah keawetan ya, dengan skor rata-rata 9 yang berarti sangat tinggi. Sekian presentasi pemaparan dari riset terapan tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek atas kesempatan pelaksanaan penelitian terapan skema sentralisasi 2021 sampai 2023.